Mungkin dari Pak Simon sendiri setelah ini kejadian, ada nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang penggunaan babysitter itu sendiri? Dari pribadi saya sendiri, dari pengalaman yang kami rasakan, tolong berhati-hati lagi untuk memakai babysitter terhadap anak kita, karena pengalaman yang saya rasakan cukup di luar daripada pikiran kami. Jadi saya harapkan tolong lebih hati-hati lagi supaya apa yang kita dapatkan dari Tuhan bisa kita jaga dengan baik. Makasih banyak, Pak. Saya ada template tentang prosedur memilih babysitter. Jadi coba kita lihat dulu sebentar, lalu saya bahas tentang itu sedikit. Coba silakan. Jadi ini adalah... Perhatikan ketika memilih babysitter. Usia. Pilih babysitter yang usianya 17 tahun ke atas. Penampilan luar. Lihat kebersihan dan kerapihan calon babysitter dari penampilan luarnya. Kesehatan fisik maupun mental. Jangan segan-segan melakukan pemeriksaan kesehatan dari calon babysitter. Pilih calon babysitter yang ceria, sabar, dan jujur. Punya pengetahuan dasar. Tahu cara pencegahan suatu penyakit, misalnya mensterilkan peralatan makanan dan minuman si kecil. Wawancara calon babysitter. Tanya identitas lengkap, pengalaman kerja maupun kepribadiannya. Pilih babysitter dari yayasan yang memiliki izin Depnaker. Tapi lucu ya, menurut saya itu tidak mewakilkan apapun. Iya. Pilih babysitter yang ceria, sabar, dan jujur. Anda tahu jujur ketika sudah nyolong. Betul. Kalau nggak, gimana taunya mau jujur apa enggak? Apalagi di awal kerja kan pasti promosi diri. Ya, tapi itu yang disebutkan dengan memilih babysitter yang baik. Sebenarnya nggak bisa memilih babysitter, manusia itu kalau menurut Sigmund Freud itu seperti karang es. Yang kelihatan cuma pucuknya doang, tapi bawahnya kita nggak pernah tahu. Jadi itu bisa aja semuanya bohong, bisa aja orang ada yang sakit mental, ada orang dengan dua kepribadian, bahkan seorang psikolog terkemuka pun tidak bisa membedakan kepribadian pertama dan kepribadian kedua. Tapi intinya mungkin adalah ya apapun itu mungkin lebih baik menaruh pada saudara, ya kan, pada mungkin teman yang sudah lama, minta tolong, minta bantuan. Mungkin lebih baik menitipkan pada tetangga, saya rasa, dibandingkan babysitter. Kalau tetangganya masih mau dititipin ya, karena tetangga sekarang kan minta gula aja susah, gitu kan. Bener kan? Tapi ada bertiga aja. Apa sih pelajaran yang kita dapat dari hari ini? Ada nggak? Speechless ya. Masih amazed, masih maksudnya kalau dengar dari ceritanya orang yang baik kalau dilihat baik pada dasarnya, kita sudah percaya, bahkan orang tadi sudah berbuat baik juga ke kita, masih bisa melakukan hal yang di luar ini. Ya kita sih sebenarnya nauzubillah, maksudnya kita juga nggak pengen amit-amit kejadian itu terjadi sama kita, cuman ya kalau ditanya gimana itu Ya, harus lebih hati-hati sih ya. ya mungkin Dan mungkin kalau ditinggal sama babysitter harus ada yang mendampingi lagi, jadi jangan sampai ditinggal hanya berdua aja sih kalau dari saya. dan mungkin komunikasi, mungkin ya komunikasi dalam arti kita juga sering ngobrol dengan yang dititipin, dengan anak, mungkin dengan itu tuh di luar ngobrol itu mungkin juga di luar cerita dia hari ini ngapain aja, maksudnya ngobrol tentang kamu ini Biar seperti lebih tahu apa, biar kita kepribadiannya lebih ya. dekat dengan dia, mungkin itu mungkin. Karena kadang-kadang yang kita lupa tuh satu hal itu. Mohon maaf, tapi babysitter itu kan, kalau Anda memilih babysitter yang Anda gaji dengan gaji sekian rupiah, berarti kan secara tidak langsung, secara pendidikan, secara psikologis, lingkungan dan sebagainya, mereka bukan dari lingkungan yang sama dengan kita kan. Mereka mungkin lingkungannya ada di, pendidikannya pun ada di bawah kita. Jadi kita mau berharap banyak apa dengan hal seperti itu. But maybe this is eye opening ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka banyak mata buat para orang tua yang ada di rumah. Kejadian yang sudah terjadi, tapi buat kita yang masih memiliki anak sekarang yang dengan babysitter atau dititipkan pada orang, mungkin lebih berhati-hati lagi. Entah bagaimana caranya, but well, you have to do it. Karena ingat, anak kecil itu adalah
makhluk yang paling sensitif. Dia tidur saja tanpa lihat dia bisa tahu dari harumnya, dari baunya, dari wanginya dia tidur dengan siapa. Jadi kalau Anda kehilangan momen-momen tersebut, Anda kehilangan surga dunia mungkin. Karena momen itu tidak akan terulang. Once they grow up, you forget about that. Dan mereka akan menghilangkan hal itu semua. So remember one thing, children is a very sensitive being. It can feel the touch without even seeing it. Saya dari Corbusianita Gina, inilah Hitam Putih. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Memilih babysitter. Jadi coba kita lihat dulu sebentar lalu saya bahas tentang itu sedikit, coba silakan. Jadi ini adalah Perhatikan ketika memilih babysitter. Usia, pilih babysitter yang usianya 17 tahun ke atas. Penampilan luar, lihat kebersihan dan kerapihan calon babysitter dari penampilan luarnya. Kesehatan fisik maupun mental, jangan segan-segan melakukan pemeriksaan kesehatan dari calon babysitter. Pilih calon babysitter yang ceria, sabar, dan jujur. Punya pengetahuan dasar, tahu cara pencegahan suatu penyakit, misalnya mensterilkan peralatan makanan dan minuman si kecil. Wawancara calon babysitter. Tanya identitas lengkap, pengalaman kerja maupun kepribadiannya. Pilih babysitter dari yayasan yang memiliki izin Depnaker. Tapi lucu ya, menurut saya itu tidak mewakilkan apapun. Iya. Pilih babysitter yang ceria, sabar, dan jujur. Anda tahu jujur ketika sudah nyolong. Betul. Kalau nggak gimana taunya mau jujur apa enggak. Apalagi di awal kerja kan pasti promosi diri. Ya, tapi itu yang disebutkan dengan memilih babysitter yang baik. Sebenarnya nggak bisa memilih babysitter, milih manusia itu kalau menurut Sigmund Freud itu seperti karang es. Yang kelihatan cuma pucuknya doang. Tapi bawahnya kita karang es. Yang kelihatan cuma pucuknya doang. Tapi bawahnya kita nggak pernah tahu. Jadi itu bisa aja semuanya bohong, bisa aja orang ada yang sakit mental, ada orang dengan dua kepribadian, bahkan seorang psikolog terkemuka pun tidak bisa membedakan kepribadian pertama dan kepribadian kedua. Tapi intinya mungkin adalah ya apapun itu mungkin lebih baik menaruh pada saudara, ya kan, pada mungkin teman yang sudah lama, minta tolong, minta bantuan. Mungkin lebih baik menitipkan pada tetangga saya rasa dibandingkan babysitter. Kalau tetangganya masih mau dititipin ya. Karena tetangga sekarang kan minta gula aja susah gitu kan. Bener kan? Tapi ada bertiga aja. Apa sih pelajaran yang kita dapat dari hari ini? Ada nggak? Speechless ya. Masih amazed, masih maksudnya kalau dengar dari ceritanya orang yang baik kalau dilihat baik pada dasarnya, kita sudah percaya, bahkan orang tadi sudah berbuat baik juga ke kita, masih bisa melakukan hal yang di luar ini. Ya kita sih sebenarnya nauzubillah, maksudnya kita juga nggak pengen amit-amit kejadian itu terjadi sama kita. Cuman ya kalau ditanya gimana itu Ya, Harus lebih hati-hati sih ya. ya mungkin Dan mungkin kalau ditinggal sama babysitter harus ada yang mendampingi lagi, jadi jangan sampai ditinggal hanya berdua aja sih kalau dari saya. dan mungkin komunikasi mungkin ya.